dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang saya hormati Ketua Umum HMJ Manajemen Mukit dan juga seluruh pengurus dari Himpunan Mahasiswa Manajemen yang pada kesempatan kali ini sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan Manajemen Development Training ini, sehingga dari teman-teman ataupun dari adik-adik dari angkatan 2020 sebentar lagi akan sah menjadi anggota di program studi manajemen. Ya, mungkin langsung saja saya mulai terkait dengan materi keorganisasian ini. Jadi saya minta untuk teman-teman agar nanti kita lebih banyak interaksinya daripada saya yang di sini ngomong secara terus-menerus, akan tetapi saya lebih menginginkan dan saya lebih enak ketika kita lebih banyak interaksi. Jadi jangan beranggapan bahwasannya saya yang di sini jauh lebih pintar daripada teman-teman, akan tetapi kita di sini sifatnya adalah sharing. Kita belajar bareng terkait dengan keorganisasian. Belum tentu dari teman-teman juga tidak paham terkait dengan keorganisasian, dan belum tentu juga saya yang di sini lebih paham terkait dengan masalah keorganisasian. Oke, baik. Saya mulai terkait dengan keorganisasian. Jadi ini sebenarnya materi yang sudah sering kali kita dapatkan, sering kali kita dengar, dan lain sebagainya, terutama di sini yang pengurus, saya yakin semuanya sudah paham terkait dengan masalah keorganisasian. Sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman, apa itu kira-kira organisasi? Yang bisa jawab silahkan on ya. Gimana? Ya, Kak. Gimana? Ya, Kak. Ya, silahkan. Organisasi itu suatu perkumpulan, Kak. Oke, suatu perkumpulan. Bagus. Saya, Kak. Saya, Kak. Saya, Kak. Ya. Organisasi atau kerjasama. Perkumpulan atau suatu yang mempunyai visi misi untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Oke, bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, Kak. Sama ke organisasi. Gimana? Kerjasama, Kak. Kerjasama. Oke. Saya lagi. Ada lagi? Saya, Kak. Kelompok sosial, Kak. Saya, Kak. Organisasi adalah Di satu tempat. untuk melakukan pekerjaan. Oke, bagus. Jadi saya rasa dari teman-teman semua ini sudah paham ya terkait dengan organisasi. Oke, kita bahas. Bentar. Ya, jadi oke. Untuk pengertian organisasi sendiri itu ada dua sudut pandang. Pertama, secara etimologi itu berasal dari organ. Organ itu artinya adalah struktur ataupun bagian. Jadi kalau kita sudah berbicara masalah organ, anggap saja organisasi itu adalah anggota tubuh. Di sana ada pimpinan. Biasanya di situ kalau misalkan kita hubungkan, kita analogikan dengan bahasa tubuh, dengan tubuh kita, pimpinan adalah kepala. Kemudian anggota dan juga pengurus bawahnya ya meliputi anggota badan tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain seperti tangan, seperti kaki, mata, kuping, dan lain sebagainya. Jadi, jangan beranggapan bahwa sebuah organisasi itu yang eksis hanyalah seorang pimpinan, hanyalah kepala saja. Melainkan ketika kita berbicara sebuah organisasi, ya kita harus saling koordinasi.
saling membantu sama lain. Kalau dalam sebuah organisasi hanya ada pimpinan tanpa ada pengurus ke bawahnya, otomatis organisasinya tidak bisa jalan. Kemudian sebaliknya, jika sebuah organisasi tidak mempunyai pemimpin, hanya mempunyai pengurus dan lain sebagainya, otomatis di situ organisasinya akan ambigu. Jadi tidak menemukan sebuah titik fokus ataupun rujukan terkait dengan jalannya kinerja sebuah organisasi. Jadi itu ya bisa dipahami ya terkait dengan pengertian ataupun sudut pandang secara etimologi dalam sebuah organisasi. Jadi di sana adalah kita semua adalah organ. Jadi bagaimana HMJ manajemen nanti ke depannya harus saling koordinasi tanpa ada yang menyalahkan satu sama lain ataupun tanpa ada yang merugikan satu sama lain. Itu. Kemudian lanjut yang kedua, secara terminologi, yaitu perkumpulan dua orang atau lebih kelompok yang memiliki tujuan sama. Ya, benar tadi yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pengertian sebuah organisasi itu memang sekumpulan orang. Jadi tidak hanya satu orang ya, minimal dua orang atau lebih. Yang di situ terdiri dari ada pimpinan, kemudian ada anggota, ada pengurus dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi kita mempunyai tujuan bersama, kita mempunyai visi misi yang sama. Nah, itu yang harus kita wujudkan. Nah, biasanya terkait dengan visi dan misi ini datangnya dari seorang pemimpin. Nah, pemimpin ini dalam satu periode ini apa yang mau dicapai? Nah, itu yang harus kita wujudkan sama-sama, terutama yang hari ini menjabat sebagai sebuah kepengurusan. Jadi, di sana ada visi misi besar yang harus kita wujudkan. Gitu ya, kira-kira. Oke, lanjut. Kemudian, kita lanjut yang kedua. Ada syarat organisasi. Ya, syarat organisasi. Nah, biasanya organisasi ini memang sangat erat keadaannya dengan yang namanya ada tujuan, ada aturan, ada kepengurus, dan juga ada anggota. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, tujuan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, dalam sebuah organisasi kita harus mempunyai tujuan, harus mempunyai visi dan misi. Nah, agar apa? Agar ketika kita menjalankan sebuah organisasi, kita tidak tidak kebingungan di jalan. Nah, tidak kebingungan di tengah-tengah. Kenapa? Karena kita sudah mempunyai tujuan, kita sudah mempunyai visi dan misi. Nah, itu yang harus sebisa mungkin harus diwujudkan. Agar apa? Agar keberlangsungan sebuah organisasi ini tetap dalam satu komando begitu. Kemudian yang kedua, aturan. Nah, aturan ini yang biasanya ini sangat urgent dan kadang-kadang aturan dalam sebuah organisasi ini lebih banyak dihiraukan begitu. Seperti contoh sekarang HMJ manajemen itu mempunyai yang namanya ada ADART, aturan yang jelas di situ sudah tertulis semua, baik itu anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan lain sebagainya, itu sudah ada semua di ADART. Nah, sebisa mungkin ketika nanti teman-teman menjadi sebuah kepengurusan, menjadi seorang pengurus, itu harus sering-seringlah buka ADART. Agar apa? Agar jalannya organisasi ini tidak keluar dari ADART yang ada. Itu. Jangan-jangan yang di sini kepengurusannya juga jarang buka ADART, kemudian jalannya juga bingung dan lain sebagainya. Apa yang mau kita capai juga kebingungan dan lain sebagainya. Ya, bisa jadi HMJ-nya nggak akan bertahan lama begitu. Karena apa? Kita sudah mempunyai aturan yang jelas. Kita mempunyai yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu aturan-aturan yang berlaku di HMJ. Itu terkait dengan aturan. Kemudian lanjut yang ketiga, ada pengurus. Jelas dalam sebuah organisasi itu harus ada yang namanya pengurus. Seperti yang saya bilang tadi, harus ada pimpinan, ada BPH, kemudian ada anggota yang lain di bawahnya. Nah, itu ya sebisa mungkin yang bertanggung jawab masalah berjalannya sebuah organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada anggota. Nah, anggota ini biasanya kalau misalkan kita bicara HMJ, ya tinggal mengikuti apa yang diberikan oleh pengurus HMJ. Begitu. Itu kalau anggota. Karena sifatnya kalau masih anggota itu kan masih diberikan asupan. Bukan lagi kita yang
memberikan, tapi kita yang diberikan oleh pengurus. Nah, itu ya terkait dengan syarat organisasi. Oke, sampai sini mungkin ada yang belum paham, mungkin bisa langsung di-sharingkan bareng-bareng begitu. Gimana? Kalau semisalkan sudah paham semua, saya lanjut. Mau bertanya, Kak. Iya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ningsi Rambuatahau. Kenapa di yang bagian aturan ini, kenapa langsung di tujuan? Kenapa tidak ada ketuanya saja baru pengurus lainnya, Kak? Maksudnya? Maksudnya ini kenapa hanya ada pengurus? Itu pengurus sudah tercantum dalam ketua ya, Kak? Itu yang pengurus yang ketua HMJ-nya. Iya. Kalau kita berbicara sebuah kepengurusan, seperti yang saya bilang tadi, di situ sudah ada yang namanya ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada kepengurusan yang lain di bawahnya. Itu sudah termasuk dalam sebuah kepengurusan di organisasi. Begitu. Oh iya, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Ya, ada lagi? Atau saya lanjutkan? Lanjut, Kak. Oke, siap. Lanjut, moderator. Bukan. Lagi. Terus. Bukan. Sebentar ya. Ini moderatornya masih ada kendala. Ya, gimana pertanyaannya? Apakah suatu organisasi harus ada pengakuan dari pihak lain? Itu ya? Ya. Oke, saya jawab. Ini pertanyaannya dari Agnes Fikien. Ya. Jadi, apakah suatu organisasi harus ada pengakuan dari pihak lain? Harus ada. Dan itu salah satu bentuk legalitas yang diberikan oleh pihak lain kepada sebuah organisasi yang kita jalankan. Contoh, seperti HMJ Manajemen, ini harus ada legalitas. Pertama, dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu harus memberikan legalitas kepada HMJ Manajemen. Kemudian, legalitas ke fakultas dan juga ke prodi, itu harus ada. Makanya ketika teman-teman pengurus itu dilantik, nanti pasti ada yang namanya SK, ada surat keputusan. Nah, itulah yang menjadi sebuah tanda pengesahan bahwasannya HMJ Manajemen ini sudah diakui oleh pihak lain. Kira-kira begitu. Apa itu termasuk syarat organisasi? Iya. Syarat organisasi itu memang harus ada pengakuan dari pihak lain. Agar apa? Agar ketika nanti sebuah organisasi itu dijalankan, pihak-pihak yang berkepentingan di atasnya itu paham terkait dengan, oh ini ada HMJ Manajemen. Dari prodi mana? Dari prodi manajemen, fakultas ekonomi misalkan. Nah, itu harus ada pengakuan. Contoh kalau misalkan organisasinya tidak ada pengakuan dari pihak lain, kemudian tidak punya legalitas dan lain sebagainya, maka organisasi ini perlu dipertanyakan. Nah, kalau kita sudah punya ADART, kemudian kita sudah ada SK dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa HMJ Manajemen ini sudah disahkan dan sudah disetujui oleh pihak atas, nah, maka dari itu organisasi ini boleh dijalankan. Sama halnya ketika kita analogikan dengan organisasi-organisasi yang berjalan ataupun yang ada di Indonesia. Contoh misalkan kalau organisasi-organisasi yang sudah disahkan secara legalitas dan lain sebagainya, ya banyak. Kemudian ada juga organisasi yang itu dilarang oleh pemerintah karena apa? Karena secara legalitas, kemudian aturan, ADART dan lain sebagainya, mereka belum jelas. Maka dari itu perlu yang namanya legalitas ataupun pengakuan dari pihak lain.
Itu ya. Nih, ada lagi. Jika organisasi itu tidak diakui tetapi tetap dijalankan, apakah ada konsekuensinya, Kak? Ada. Pasti ada. Dan itu namanya bisa dibilang itu melanggar hukum. Itu. Karena apa? Karena ketika organisasi itu sudah dilarang kemudian tetap dijalankan, pasti nanti konsekuensinya adalah kita berhadapan ataupun kita menghadapi peraturan ataupun menghadapi hukuman yang berlaku. Kayak gitu. Kalau misalkan organisasinya tidak mempunyai legalitas dan tidak diakui ataupun bahkan organisasinya dilarang, ya sudah, berarti kita tidak boleh menjalankan organisasi itu. Karena apa? Karena kita melarang sebuah organisasi ini dijalankan, itu pasti ada sebab dan akibatnya gitu. Contoh, ada organisasi radikal, contoh nih ya, contoh organisasi radikal itu yang bergerak di bidang apa misalkan. Nah, itu kalau misalkan dilarang oleh negara misalkan, ya itu memang itu tidak boleh dijalankan. Kalaupun masih dijalankan, ya nanti pasti konsekuensinya ya kita berhadapan dengan hukum yang berlaku. Begitu. Cara kita menyikapi organisasi yang tidak diakui tersebut bagaimana, Kak? Oke. Jadi ketika misalkan nih di daerah teman-teman ada organisasi baru misalkan, ada organisasi baru yang muncul. Nah, teman-teman itu harus mencari tahu secara legalitas dulu. Secara legalitasnya ini sudah diakui pemerintah setempat atau belum. Nah, kalau belum, ya berarti itu kan secara legalitas kita masih tidak ada pengakuan dari pihak lain. Nah, itu yang tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai agen of change dan lain sebagainya, agen social control dan lain sebagainya. Nah, kita harus peka di situ. Nah, kita harus ambil tindakan di situ. Bagaimana kita untuk mencari tahu apakah organisasi ini sudah ada legalitasnya atau tidak. Dan juga organisasi ini bergerak di bidang apa, begitu. Agar apa? Agar kita tahu dan kita bisa menyimpulkan. Kalau misalkan itu organisasinya baik, ya boleh teman-teman itu membantu untuk mencarikan sebuah legalitas. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman itu kurang baik, organisasi itu ada di tempat teman-teman, ya sudah, berarti itu perlu yang namanya harus dilaporkan kepada pemerintah setempat kayak gitu. Ya. Gimana? Lanjut. Kamu Oke. tanya. Ya. Ya, Mau terakhir tanya, ini. Ya. apakah jumlah pengurus dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi majunya organisasi tersebut? Jumlah pengurus ya. Oke. Jumlah pengurus dalam sebuah organisasi mempengaruhi kemajuan organisasi. Begitu ya, kira-kira? Iya. Oke. Jadi ketika kita berbicara masalah jumlah, berarti kita berbicara masalah kuantitas dari sebuah kepengurusan. Kalau menurut saya, ya ini ada juga artikel yang mengatakan bahwa jumlah pengurus yang banyak itu bisa memberikan kemajuan yang pesat terhadap sebuah organisasi. Cuma kita lihat dulu, jumlah dari pengurus ini, kira-kira pengurus ini potensial semua atau tidak? Ataukah hanya ngikutin alur saja? Ataukah hanya numpang nama saja? Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan. Karena tipikal dari seorang kepengurusan itu, ada kepengurusan yang namanya numpang nama doang. Dalam artian di SK ada namanya. Tapi ketika kegiatan, ketika dibutuhkan bantuan dan lain sebagainya oleh pengurus yang lain, banyak sekali alasannya, tidak bisa dan lain sebagainya. Kemudian ada pengurus juga yang potensial. Nah, pengurus yang potensial ini yang harus ditumbuhkan gitu. Dalam artian apa? Ketika nanti teman-teman di organisasi membutuhkan jasa, membutuhkan tenaga kita dan lain sebagainya. Nah, kita itu selalu siap. Kita itu selalu siap dalam menerima tanggung jawab begitu. Karena apa? Kalau menurut saya dalam sebuah kepengurusan ini bukan kita mencari eksistensi loh ya. Bukan kita mencari eksistensi saja. Akan tetapi apa? Kita pengabdian. Kita pengabdian ke sebuah organisasi. Kalau bahasa saya dulu sama teman-teman itu, ketika kita masuk sebuah organisasi, ya sudah, berarti kita pembantu. Itu bahasa kasarnya loh ya. Kita pembantu. Dalam artian apa ya? Kita membantu anggota, kita membantu prodi, kita membantu fakultas, membantu kampus, dan lain sebagainya. Nah,
Nah, itu kalau misal itu bahasa saya, itu bahasa kasar dari saya gitu. Tapi kalau menurut saya untuk di organisasi ini menjadi seorang pengurus itu ya itu kita salah satu bentuk tanggung jawab dan pengabdian kita. Gitu. Ya, saya rasa di manajemen ini potensial semua dari kepengurusan ini. Ya, buktinya sampai hari ini HMJ manajemen masih tetap berjalan, masih tetap eksis dan lain sebagainya. Ya, semoga ke depannya ini semakin potensial, semakin eksis, semakin keren juga di pengurusan HMJ manajemen. Ya. Oke, mungkin lanjut dulu ya. Ini ya. Oke, jenis-jenis organisasi. Organisasi itu ada 3. Jenis-jenis organisasi ada 3. Ada organisasi formal, ada organisasi informal, dan juga ada organisasi non formal. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Kalau organisasi formal itu seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti HMJ manajemen ini itu salah satu organisasi formal. Karena apa? Kita mempunyai AD, ART. Itu. Kemudian BEM itu juga organisasi formal. Karena apa? Aturannya sudah jelas dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita beralih ke organisasi yang lain, contoh nih di Indonesia kalau kita bicara masalah ormas itu juga banyak gitu. Contoh ini kalau yang Muslim mungkin teman-teman juga tahu ada yang namanya NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu organisasi, tapi organisasi keagamaan dan itu sudah ada legalitasnya gitu loh. Itu salah satu contoh. Makanya kenapa organisasi formal itu harus ada aturan yang jelas, harus ada legalitas dan juga harus ada pengakuan. Itu ya. Kemudian organisasi non formal. Nah, organisasi non formal ini seperti kayak apa ya? Kalau kita sering itu biasanya di warung kopi itu kemudian ada forum-forum yang kemudian itu di dalamnya ada forum diskusi, kemudian ada forum kajian dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu organisasi namun itu non formal, yang sifatnya non formal gitu, karena tidak ada legalitasnya itu loh. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir ada informal. Informal ini di tengah-tengah loh ya. Informal ini di tengah-tengah antara organisasi formal dan non formal. Informal ini ada aturannya namun tidak tertulis. Itu kalau informal. Kalau formal itu aturannya sudah secara tertulis, ada ART-nya dan lain sebagainya. Tapi kalau informal ini lebih kepada aturan yang disepakati bersama, namun tidak dalam bentuk tulisan, melainkan hanya dalam bentuk kesepakatan. Contohnya bahasanya begitu. Nah, itu yang namanya organisasi informal. Jadi tidak aturannya itu tidak secara tertulis, melainkan hanya kesepakatan bersama antara anggota, pengurus dan lain sebagainya. Nah, itu yang namanya organisasi informal. Oke, lanjut. Oke, ini yang selanjutnya ada sifat organisasi. Sudah muncul? Sudah ya? Oke, sifat organisasi ini ada 2, yaitu ada organisasi dependen, ada organisasi yang independen. Oke, kita bahas satu persatu. Organisasi independen ini adalah organisasi yang sudah berdiri sendiri. Tuh, organisasi independen. Kemudian kalau organisasi independen ini masih ada campur tangan dari pihak lain. Kayak gitu. Itu yang namanya organisasi dependen. Contoh nih, HMJ manajemen ini termasuk organisasi independen atau dependen? Dependen, Kak. Independen. Apa? Dependen. Dependen. Kenapa? Kenapa kok dependen? Karena ada campur tangan dari Kampus masih bersifat di dalam kampus, Kak. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Independen, Kak. Independen. Yang independen, kenapa? Yang independen? Independen, Kak. Karena organisasinya itu dibentuk oleh perkumpulan mahasiswa manajemen, Kak. Oke. Jadi ini HMJ manajemen ini salah satu organisasi yang sudah independen. Karena apa?
Karena dalam prodi manajemen hanya ada satu organisasi yang namanya HMJ Manajemen, dan itu secara legalitas dan secara ADART itu kita sudah ada, sudah punya. Makanya kenapa kita yang dibilang tadi, kita organisasi yang sudah berdiri sendiri. Dalam artian campur tangan pihak lain itu ketika kita mau melaksanakan kegiatan, nah itu masih ada pertimbangan dari pihak lain. Masih ada contoh nih, kalau di HMJ ya, sekelas program studi ya, himpunan mahasiswa program studi, itu ketika kita mau mengadakan sebuah kegiatan, ya sudah kita selesaikan secara kepengurusan dan juga secara keanggotaan, dan itu meliputi hanya di program studi manajemen saja, tanpa kita minta bantuan ke akuntansi, tanpa kita minta bantuan ke pertanian misalkan. Nah, itu yang dibilang independen. Kalau misalkan independen itu contoh nih, misalkan kalau seandainya di manajemen ini masih independen, otomatis campur tangan dari HMJ yang lain itu pasti masih ada kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalkan dari program studi ataupun dari HMJ dan lain sebagainya itu kita sudah independen, karena apa? Kita sudah berdiri sendiri. Kalau dependen itu masih ada campur tangan, harus ada pertimbangan dari sini, harus ada pertimbangan dari organisasi ini kayak gitu kalau dependen. Ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Ya. Kemudian selanjutnya ada macam-macam organisasi. Ini kita sudah paham semua ya, terutama dari teman-teman pasti sudah paham, apalagi sekelas manajemen ya. Organisasi ada dua, ada organisasi profit dan juga ada organisasi non profit. Saya tanya dulu, HMJ Manajemen ini termasuk organisasi profit atau non profit? Non profit Kak. Gimana? Profit. Profit. Non profit Kak. Kalau yang jawab profit kenapa, yang jawab non profit kenapa? Iya, yang jawab non profit kenapa? Organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan. Yang profit? Non profit? Organisasi yang mencari keuntungan. Gimana? Non profit Kak. Non profit. Ya. Kalau non profit kenapa? Organisasi yang apa ya? Apa? Yang tidak mendapatkan keuntungan berupa uang gitu Kak. Organisasi yang Oke. berpasangan untuk mendukung suatu isu. Maksudnya tidak bersifat mencari laba. Non profit. Ya. Nah, seperti itu. Jawabannya benar. Kalau sekelas HMJ itu memang organisasi non profit karena kita bergerak bukan untuk mencari sebuah keuntungan. Dalam artian itu kita organisasi ini bergerak untuk mencari uang atau tidak? Buktinya tidak, gitu loh. Maksudnya kita kalau misalkan organisasi profit itu organisasi yang memang tujuan kita adalah untuk mencari sebuah keuntungan, mencari sebuah profit. Dalam artian itu misalkan nih contoh ada organisasi yang mempunyai produk dan kemudian kita dijadikan sebuah organisasi. Nah, di situ kan otomatis organisasinya bergerak di dalam bidang produk itu, kemudian dari produk itu kita mempunyai penghasilan dan penghasilannya itu kita masukkan di kas organisasi misalkan. Nah, itu yang dinamakan organisasi profit. Jadi kalau organisasi sekelas di kampus itu saya rasa tidak ada yang profit gitu. Tapi nggak tahu kalau misalkan nanti dari manajemen mau bikin organisasi yang profit, kita jual produk, punya produk unggulan misalkan, kemudian kita jual, kemudian uangnya kita kelola di organisasi, ya itu boleh-boleh aja sih sebenarnya kayak gitu. Itu ya kalau berbicara masalah
organisasi, ada organisasi profit dan juga organisasi non profit. Oke, lanjut. Yang non profit apa tadi Kak? Kalau non profit itu organisasi yang Tidak bergerak tidak memiliki Tidak penghasilan. Dalam tujuannya itu tidak untuk mencari penghasilan. Kayak gitu. Sudah, paham ya? Sudah Kak, makasih Kak. Oke. Oke. Selanjutnya, ini nggak ada pertanyaan. Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Sudah jelas Kak. Oke, lanjut ya. Kalau begitu, kita lanjutkan. Oke, kita nggak usah tegang-tegang saja. Kita santai-santai saja ya. Bertanya. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, nah, menurut kakak kan ceritakan pengalaman kakak saat menjadi pengurus HMJ. Misalnya ada teman yang menyampaikan pendapat, ternyata secara mayoritas banyak yang tidak sepakat dengan pendapat tersebut. Sedangkan menurut teman yang berpendapat tersebut merasa pendapatnya sudah merasa benar. Bagaimana tanggapan kakak dan bagaimana cara mengatasi agar teman tersebut tidak berkecil hati? Terima kasih Kak. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi dalam sebuah organisasi yang namanya perbedaan pendapat itu pasti. Itu tidak bisa dipungkiri bahwasannya dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya perbedaan pendapat. Karena apa? Kita bukan hanya kita sendiri, melainkan itu banyak orang. Dan banyak orang itu dalam tujuan sebuah organisasi ini tetap sama. Kita kembalikan lagi kepada pengertian dari sebuah organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama. Nah, di situ tugas kita sebagai seorang pengurus itu, pertama, seorang pengurus itu harus dituntut untuk dewasa. Kemudian dituntut untuk bertanggung jawab. Kemudian dituntut untuk saling menerima apapun itu keputusannya. Nah, ini yang paling penting karena ini sangat urgent ya. Kalau berbicara dalam sebuah kepengurusan kita berbeda pendapat, kemudian pendapat kita tidak disepakati oleh teman-teman yang lain, kemudian kita down, kita kecil hati yang seperti dibilang sama teman-teman tadi ya. Kita harus belajar dewasa di situ. Oh ya, yang benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Nah, itu yang harus kita tetap tekankan. Karena apa? Dalam organisasi itu yang kita cari adalah bukan pendapat kita sendiri yang merasa paling benar. Melainkan ya kita harus menerima apapun konsekuensinya, itu yang sudah disepakati bersama. Kayak gitu. Makanya kenapa dalam sebuah organisasi ini dilarang baper, dilarang baperan ya. Dalam artian baper ketika pendapat kita tidak disepakati, tidak diterima, kemudian kita sudah baper, tidak mau lagi berorganisasi, tidak mau lagi masuk di kepengurusan, semisalkan ngambek, semisalkan. Nah, jangan seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah mempunyai tanggung jawab. Kita sudah dilantik, semisalkan. Nah, itu tanggung jawab yang harus kita jalankan memang. Tidak boleh, misalkan kita merasa kecil hati, kemudian kita merasa kita tidak dihargai dan lain sebagainya. Tidak. Tapi dalam sebuah organisasi itu yang kita cari adalah kesepakatan bersama, musyawarah untuk menemukan mufakat kayak gitu. Jadi kalau urusan berbeda pendapat ya itu sudah pasti dan itu tidak bisa dipungkiri gitu. Karena apa ya? Memang pada dasarnya sebuah organisasi itu ya kita dituntut untuk mengeluarkan pendapat kita yang kemudian dari pendapat itu kita filter bersama, kita sepakati bersama ya sudah memang itu harus kita terima kayak gitu apapun keputusannya. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk organisasi belum. Oke, bentuk organisasi. Organisasi ini ada dua. Ada bentuk organisasinya ada dua. Ada organisasi taktis, ada organisasi teknis. Oke, kalau kita belum. Ya. Oke, organisasi taktis ini organisasi ya dalam bentuk jangka pendek ya. Ini jangka pendek dalam artian seperti kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini salah satu bentuk
organisasi taktis. Karena apa? Ini dalam jangka pendek, ini misalkan kita mau mengadakan kegiatan. Nah, ini sifatnya kepanitiaan ini hanya selesai acara ya sudah, kita selesai. Tapi kalau organisasi teknis ini sifatnya jangka panjang ya, kayak HMJ ini ya ini sifatnya jangka panjang karena ini berkelanjutan. Jadi misalkan nih diklat ini sudah selesai. Nah, nanti ada lagi tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan, harus kita lakukan dan lain sebagainya. Itu organisasi yang namanya organisasi teknis, yaitu sifatnya jangka panjang. Tapi kalau taktis ya seperti kepanitiaan, selesai acara, panitia dibubarkan ya sudah selesai. Berarti di situ sudah tidak ada lagi. Mungkin di agenda yang lain itu nanti dibentuk lagi kepanitiaan. Nah, kayak gitu. Itu ya untuk bentuk organisasi. Lanjut. Oke, bentuk. Kemudian lanjut kita ke perangkat organisasi. Ini bukan hanya komputer ya yang ada perangkat keras dan juga perangkat lunaknya, tapi dalam sebuah organisasi juga ini harus ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Oke, perangkat kerasnya ada pengurus, ada juga anggota. Nah, dan seperti saya bilang di awal tadi, kalau dalam sebuah organisasi tidak ada pengurus, tidak ada anggota ya itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi. Kemudian perangkat lunaknya ada ART, kemudian ada aturan-aturan lain. Aturan lain ini contoh tidak menyimpang dari undang-undang, tidak melanggar aturan undang-undang. Kemudian di situ harus ada yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu aturan-aturan itu sudah paten kalau kita ngomong undang-undang, kita ngomong Pancasila. Nah, itu kita sudah paten. Karena apa? Karena kita hidup di negara hukum. Nah, kita hidup di Indonesia. Nah, aturan di Indonesia apa? Undang-undang. Kayak gitu, landasannya apa? Pancasila. Nah, itu memang yang harus kita jaga. Kayak gitu. Kalau kita ngomong ADART, masing-masing organisasi ini saya rasa pasti punya organisasi. Contoh kalau misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan ada organisasi tapi tidak mempunyai ADART, tidak mempunyai aturan, nah itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi formal, melainkan itu mungkin hanya organisasi informal yang hanya kesepakatan saja. Itu ya. Oke, lanjut. Oke, ini slide berapa? Terakhir kayaknya. Forum organisasi. Oke, forum organisasi itu pertama ada yang namanya MUBES. Ini kalau teman-teman ini saya singkat ya, MUBES itu musyawarah besar ya. Musyawarah besar itu yang dihadiri nanti misalkan nih, contoh di manajemen mau mengadakan MUBES. Nah, itu yang hadir nanti mungkin bisa memanggil kayak Sivitas Akademika di Fakultas Ekonomi, di prodi manajemen, kemudian alumni, kemudian di kepengurusan yang berjalan saat ini dan juga anggota. Nah, itu jadi MUBES musyawarah besar. Jadi dihadiri oleh orang-orang yang memang bersangkutan dengan manajemen, dengan HMJ manajemen. Nah, itu nanti yang kita kumpulkan itu ya musyawarah besar. Contoh ya musyawarah besar itu kalau misalkan ada permasalahan yang memang urgent, memang penting, dan itu bisa dibilang kalau saya bilang itu yang sifatnya itu memang tidak bisa dianggap remeh begitu. Itu harus ada yang namanya kayak MUBES. Contoh nih, MUBES itu dilaksanakan ketika memang ada momen-momen atau ada keadaan-keadaan yang memang mendesak. Contoh nih, misalkan ketumnya udah nggak bisa menjabat, misalkan, nah itu harus ada MUBES. Tidak bisa kita langsung tentukan, oh ini yang menggantikan ketum, tidak bisa. Tapi kita harus ada MUBES. Karena apa? Sosok ketua ini adalah sosok figur yang memang sudah dipilih oleh anggota dan sudah dikasih kepercayaan. Nah, ketika sudah dikasih kepercayaan di tengah kepengurusan, di tengah periode, tiba-tiba pemimpinnya hilang dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu yang namanya MUBES. Bagaimana enaknya? Ataukah memang pemimpin ini dilepaskan atau kita pertahankan? Begitu. Itu terkait dengan MUBES. Kedua, raker, ada rapat kerja. Nah, organisasi ini harus ada rapat kerja. Dalam artian itu ketika kita dalam sebuah organisasi kemudian kita sudah ada pandangan program kerja, nah itu harus dirapatkan agar apa? Agar sah secara legalitas. Nah, disitulah yang namanya
jalannya sebuah organisasi itu agar sistematis begitu. Jangan-jangan sekarang kalau misalkan kita dikatakan sebagai mahasiswa organisasi. Kita dikatakan sebagai mahasiswa organisasi, cuma kita tidak ada raker, tidak ada pemilihan, tidak ada musyawarah dan lain sebagainya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai organisasi karena syarat-syarat menjadi organisasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu. Nah, raker ini juga urgent gitu loh. Karena apa? Agar anggota dan juga pengurus itu paham terkait dengan di divisi ini mempunyai program kerja ini, divisi ini mempunyai program kerja ini. Itu yang harus dijalankan dan itu harus disahkan melalui raker. Tuh. Kemudian ini selanjutnya ada rapat pengurus dan anggota. Nah, ini harus rapat pengurus ini ya sudah dalam sebuah kepengurusan itu satu periode ini minimal lah 3 bulan. Misalkan ada rapat kepengurusan, rapat evaluasi dan lain sebagainya. Nah, itu harus. Karena apa? Agar memantau jalannya kinerja organisasi. Apakah organisasi ini dalam jangka waktu 3 bulan ini sudah berjalan signifikan ataukah masih banyak kendala ataukah ada kendala-kendala yang lain kayak gitu. Makanya ini penting juga untuk kepengurusan juga, kalau bisa itu minimal lah setiap 3 bulan sekali itu harus ada yang namanya rapat evaluasi kepengurusan. Evaluasi dari masing-masing divisi. Entah itu ada kendala ataupun tidak, nah agar tetap jalannya organisasi ini tetap konsisten gitu. Tetap stabil. Agar apa? Ketika nanti kita dari divisi ini ada evaluasi seperti ini, misalnya kendala ini dan lain sebagainya, ya sudah, berarti itu yang harus diperbaiki untuk bulan-bulan selanjutnya. Itu ya. Kemudian ada rapat panitia. Nah, rapat panitia ini ketika mau mengadakan sebuah kegiatan. Contoh ya seperti kayak MDT ini, seperti kayak MDT hari ini ya itu pasti sudah melalui beberapa tahap rapat panitia, pembentukan panitia dan lain sebagainya yang di situ membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan hari ini mau dikonsep seperti apa, kemudian mau dirancang seperti apa. Nah, itu yang namanya ada rapat panitia. Oke, lanjut. Oke, nih, bukan terakhir berarti tadi. Ini yang terakhir. Manfaat organisasi. Ini yang sudah saya rasakan ketika saya berkecimpung dalam dunia organisasi. Nah, selebihnya nanti mungkin teman-teman di sini, terutama yang belum jadi kepengurusan, kalaupun nanti masuk dalam sebuah kepengurusan, entah itu di organisasi manapun, nah, teman-teman rasakan sendiri manfaat dari organisasi ini. Kalau saya bilang, organisasi ini memang banyak manfaatnya kayak gitu. Contoh pertama, peningkatan wawasan. Nah, peningkatan wawasan ini, ya memang ini harus dalam sebuah organisasi ini harus diberikan. Ini yang harus kita dapatkan. Dalam artian itu peningkatan wawasan itu bukan hanya wawasan itu saja. Melainkan ketika kita berorganisasi, otomatis kita banyak menemukan hal-hal baru di situ. Entah itu kebersamaan, entah itu ilmu-ilmu yang baru, entah itu pengetahuan-pengetahuan yang baru. Nah, itu pasti didapatkan. Karena apa? Karena yang awalnya mungkin teman kita hanya itu saja, dalam sebuah organisasi kita banyak teman. Nah, itu yang harus kita ambil manfaatnya. Kemudian yang kedua, pembentukan mental. Jelas. Karena kita sudah dikatakan sebagai kepengurusan, kita harus berani mengambil tindakan, harus bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Kemudian melatih jiwa kepemimpinan, leadership yang sudah disampaikan di materi yang sebelumnya. Nah, ini pasti. Dalam sebuah organisasi ini, jiwa-jiwa kepemimpinan ini pasti ada. Kemudian menambah relasi, menambah teman, menambah maksudnya partner baru. Nah, itu pasti dalam sebuah organisasi. Karena apa? Kelas HMJ manajemen ini pasti nanti HMJ yang lain itu pasti ada pertemuan, kemudian ada kerja bareng ataupun kerja tim dan lain sebagainya. Nah, itu pasti. Bahkan itu bisa keluar Unite, bisa lebih ke Unisma, ke bahkan kampus-kampus yang lain kayak gitu. Nah, di situ manfaatkan untuk menambah relasi, nambah teman, nambah kenalan, bahasanya begitu. Kemudian kerja tim, ini pasti dalam sebuah kepengurusan nggak boleh kerja sendiri-sendiri, harus berdasarkan keputusan bersama. Itu. Kemudian melatih manajemen. Nah, melatih manajemen ini dalam artian melatih manajemen waktu, manajemen
manajemen keuangan misalkan. Nah, itu juga harus, dan itu sangat penting. Karena apa? Ketika kita sudah berorganisasi, maka kita harus seimbang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Kayak gitu. Nah, kalaupun nanti dari teman-teman nih, misalkan nih dari teman-teman ada yang dalam satu kepengurusan ada yang baper-baperan misalkan. Nah, ini nggak boleh dibawa ke organisasi ketika ada masalah pribadi gitu. Ya sudah, berarti kalau ada masalah pribadi selesaikan secara pribadi. Kalau ada masalah organisasi ya selesaikan dalam sebuah organisasi itu. Agar apa? Agar jalannya sebuah organisasi ini ya tetap stabil gitu. Nggak ada campur tangan, nggak ada urusan pribadi dibawa ke organisasi, dan itu tidak boleh. Itu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin kalau masih ada waktu kita sharing-sharing bareng. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Kakak Fauzi yang membawa kita pada materi yang begitu menarik pada sore hari ini. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Saya batasi sampai 3 penanya ya. Untuk teman-teman yang masih bingung atau masih ambigu terkait dengan materi keorganisasian, silakan bertanya sekarang. Mau bertanya, Kak? Siap. Perkenalkan, nama saya Ningsih Rambuatahau, NIM 2020121050. Pertanyaan saya, minta dijelaskan apa perbedaan organisasi intrakampus dan ekstrakampus, Kak? Terima kasih. Langsung dijawab. Oke, langsung dijawab. Ya? Langsung jawab aja ya. Iya, Tadi pertanyaannya perbedaan antara organisasi kampus dan organisasi intrakampus. Iya, Kak. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang sering kali saya dengar ketika yang bertanya itu anggota baru ya, bisa dibilang anggota baru ataupun mahasiswa baru gitu. Iya, Kak. Sekarang kalau kita berbicara masalah organisasi intrakampus dan juga organisasi ekstrakampus, di kampus manapun saya rasa pasti ada yang namanya organisasi intra dan juga ada organisasi ekstra. Ini kita bahas di ruang lingkup Unitri saja. Contoh, kalau organisasi intrakampus itu organisasi yang ada di dalam kampus. Dalam artian itu yang bergerak di sektor kampus, di dalam kampus. Contoh, HMJ, kemudian BEM, kemudian UKM, dan juga organisasi-organisasi yang lain yang ada di dalam kampus. Kayak mungkin kemarin ada muncul baru organisasi HIPMI itu ya. HIPMI ya, Himpunan Mahasiswa apa? Himpunan Oh ya, Himpunan Pengusaha itu. Ya, Himpunan Pengusaha Muda kayak nggak salah itu. Ya, itu. Nah, itu juga salah satu organisasi intra. Kemudian UKM. Di Unitri ini kan juga banyak UKM, ada UKM dan lain sebagainya itu. UKM. Nah, itu juga salah satu bentuk organisasi intrakampus. Itu ya, kalau berkaitan dengan organisasi di intra. Kemudian kalau kita keluar, organisasi yang ada di luar kampus, itu banyak juga gitu. Bahkan tidak kalah banyak dengan organisasi yang ada di intra gitu. Contoh, organisasi yang di ekstra kampus, di luar kampus, apa mungkin yang teman-teman ketahui? Silakan, yang tahu organisasi ekstra kampus itu seperti apa contohnya? Contoh organisasi ekstra kampus. Orda. Ya, salah satunya ada Orda, organisasi daerah. Ada Orda Kalimantan, Orda Jawa, Orda Timur. Nah, itu salah satu bentuk organisasi ekstra kampus. Tidak hanya itu, ada juga yang namanya, ini organisasi kemahasiswaan. Ada yang namanya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Yang sering kita sebut ada GMNI. Itu. Kedua, ada juga Himpunan Mahasiswa Islam. Ini bagi yang Muslim. Ada yang biasa disingkat ada HMI.
Kemudian yang ketiga, ada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang sering kita sebut PMII. Ada juga organisasi PMKRI. Itu ada GMKI. Ada apa itu namanya? LMNDI. Ya, itu. Nah, itu organisasi yang bergerak di luar kampus tapi masih dalam ruang lingkup mahasiswa. Itu. Makanya pertanyaan dari teman-teman tadi itu yang apa ya, yang membedakan antara organisasi intra dan juga organisasi ekstra. Ekstra kampus itu dalam artian ya organisasi yang bergerak di dalam kampus seperti AMJ, kemudian BEM dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam organisasi intra. Tapi kalau misalkan organisasi ekstra, itu organisasi yang juga organisasi kemahasiswaan tapi bergeraknya di luar kampus ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, itu ya. Iya, Kak. Makasih, Oke. Kak. Ini ada pertanyaan kedua dari Agnes Fikien. Dia bertanya, jika perangkat organisasi, perangkat keras atau perangkat lunak tidak seimbang, apa yang akan terjadi? Bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Terima kasih. Oke. Kembali ke perangkat keras sama perangkat lunak. Pertanyaan, jika terjadi ketidakseimbangan antara perangkat lunak sama perangkat keras, hal apa yang perlu kita buat untuk meminimalisir hal tersebut? Oke. Terus. Bentar. Nah, ini ya. Oke. Terkait dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Ketika dari dua-duanya ini tidak seimbang, apa yang akan terjadi dan bagaimana cara meminimalisir hal tersebut? Oke. Pertama, kalau misalkan kita berorganisasi, kita harus memperhatikan yang namanya perangkat lunak dulu. Dalam artian itu aturan-aturan yang berlaku. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian ADART yang ada. Nah, itu yang harus kita pahami sebelum kita dinobatkan menjadi seorang pengurus. Itu ya, terutama. Karena apa? Karena perangkat keras itu ada pengurus dan juga anggota. Itu loh. Jadi, kenapa kok terkadang ada organisasi itu yang tidak seimbang dan lain sebagainya, mungkin ditinjau dari perangkat keras dan perangkat lunaknya, ya karena mungkin kita menjadi seorang pengurus, ya sudah, yang penting saya jadi pengurus, saya nggak peduli itu ADART, saya nggak peduli aturan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan tidak seimbang. Karena apa? Jalannya sebuah organisasi itu aturannya, kemudian secara produk hukumnya itu sudah ada, dan itu yang harus kita patuhi, harus kita gitu. Kita berorganisasi pasti kita punya dasar anggaran dan lain sebagainya. Itu perhatikan dulu adalah perangkat lunak sebelum menjadi pengurus, dan kita harus benar-benar membedah ADART-nya, membedah aturan-aturan yang berlaku, dan itu sudah ditulis di ADART-nya. Nah, itu makanya kenapa jangan sekali-kali ketika kita berorganisasi kita hanya mementingkan eksistensi pribadi. Dalam artian yang penting saya sudah menjadi pengurus, ya sudah, saya sudah eksis, saya dikenal banyak orang dan lain sebagainya. Akan tetapi kita tidak tahu aturan-aturan yang berlaku di organisasi ini seperti apa. Jangan seperti itu. Nah, hal itu yang menyebabkan ketidakseimbangan antara perangkat keras dan perangkat lunak itu, gitu. Dan bahkan itu bisa menyebabkan kendala di jalannya organisasi. Kemudian apa tadi? Cara menanggulangi. Apa tadi? Minimalisir hal tersebut. Oh, cara meminimalisir. Ketidakstabilan. Oke, cara meminimalisir tidak stabilan itu. Nah, itu tadi. Makanya kenapa dalam sebuah pengurus ini, terutama kepada pengurus-pengurusnya ya, terutama kayak pengurus-pengurusnya, kalau bisa adakan yang namanya bedah draft ADART. Itu agar apa? Agar kita tahu produk hukumnya itu seperti apa, kemudian aturan-aturan yang ada di HMJ manajemen ini seperti apa. Nah, itu yang harus kita bedah dulu, harus kita ketahui dulu sebelum kita menjalankan sebuah organisasi gitu. Karena rentan sekali loh. Karena rentan sekali ketika kita sudah menjadi pengurus tapi kita lupa terhadap ADART yang berlaku, terhadap draft aturan-aturan itu ya mungkin dari teman-teman adalah pengalaman-pengalaman itu
bahkan di kepengurusan yang pernah saya jalani dulu ya memang kadang ketika kita sudah menjadi pengurus ya kita sibuk dengan kegiatan, tapi kita tidak pernah membuka yang namanya ada RT dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ketika untuk menyimbangkan itu ya memang harus memperhatikan dulu ada ART-nya, kemudian aturan-aturan agar di kepengurusan ini tahu jalannya mau kemana, arahnya mau kemana, yang dilarang ini apa saja, begitu. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin ada lagi, tinggal sisa satu penanya. Teman-teman yang lain, mungkin masih ada kekeliruan terkait dengan organisasi itu sendiri. Oh ya, ini ada pertanyaan. 2 pertanyaan ya. Yang pertama, Kak, upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis, mampu menjalankan fungsinya secara optimal? Ya itu. Pertanyaannya, upaya yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis, mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Oke. Usaha apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar tetap eksis, mampu menjalankan fungsinya? Oke. Pertama, kalau ketika kita menjadi sebuah kepengurusan, kita menjalankan sebuah organisasi, pertama yang harus kita tekankan adalah kita bertanggung jawab. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah kita benar-benar mempunyai rasa militansi, rasa kepemilikan terhadap organisasi yang kita jalankan. Agar apa? Agar ketika kita berkecimpung di dunia organisasi, kemudian kita dikasih amanah, dikasih tanggung jawab untuk menjalankan ini, ya kita sebisa mungkin harus bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. Agar apa? Nah, ketika pengurusnya sudah mempunyai rasa tanggung jawab, ketika sudah benar-benar mengabdi, sudah benar-benar sepenuh hati untuk menjadi seorang kepengurusan, saya yakin organisasinya ini pasti akan eksis dan bahkan ini perkembangannya sangat bagus. Nah, itu makanya kenapa ditambah lagi yang terakhir adalah dari kepengurusan yang potensial. Dalam artian ini contoh dalam sebuah kepengurusan ini pengurusnya ada 50 orang misalkan. Nah, dari 50 orang ini harus potensial semua. Karena apa? Karena untuk menunjang jalannya sebuah organisasi. Ketika kita 50 orang yang dilantik, kemudian yang aktif cuma 20 orang, ya bagaimana itu nasibnya dari organisasinya gitu loh. Agar apa? Ya biar bahkan itu sangat mengganggu gitu loh. Sangat mengganggu jalannya organisasi karena banyak pengurusnya tapi yang kerja cuma sedikit. Nah, itu yang jadi persoalan yang harus diminimalisir itu. Karena apa? Ya biar tidak mengganggu jalannya sebuah organisasi. Nah, kemudian mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Nah, itu tetap harus kembali kepada kesepakatan itu tadi, pada kesepakatan bersama. Apa yang sudah disepakati ya sudah itu yang dijalankan. Kemudian per divisi itu kan sudah ada program-program kerjanya. Nah, itu yang harus dijalankan dan itu harus bertanggung jawab. Tapi yang perlu diingat adalah ketika kita sudah berorganisasi ya memang kita harus saling membantu satu sama lain. Kalau seperti saya bilang tadi di awal, ada pemimpin, cuma kalau tidak ada anggota ya tidak bisa berjalan organisasinya. Kemudian ada anggota tapi tidak ada pemimpin, ya juga tidak berjalan organisasinya. Jadi dalam sebuah organisasi ini harus jalan sama-sama, harus saling membantu. Gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan moderator. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ini pertanyaan yang terakhir dari Saudari Putri Aprilia Julianti. Izin bertanya, Kak, secara tidak langsung organisasi dipandang sebagai proses untuk berkembangnya diri ya, Kak. Pertanyaannya, mengapa organisasi dipandang sebagai proses? Oke, baik. Mengapa organisasi dipandang sebagai proses? Karena apa? Dalam sebuah organisasi itu kita dituntut untuk sama rata, tidak ada perbedaan, baik itu kasta, ras dan sebagainya, itu harus sudah dihilangkan. Karena apa? Karena dalam berorganisasi itu kita dituntut untuk saling menghargai satu sama lain. Itu pertama.
Kemudian kedua, kita harus menerima apapun itu keputusannya. Kemudian yang ketiga, kita dituntut untuk benar-benar bertanggung jawab kayak gitu. Makanya kenapa? Nah itu proses. Nah itu proses yang memang jarang kita temui ketika tidak berorganisasi gitu loh. Kalau misalkan kita tidak berorganisasi, kita ya sudah terserah diri kita sendiri. Kita mau kemana? Nggak ada yang, maksudnya nggak ada kesibukan. Kita mau melakukan ini juga nggak ada kesibukan. Tapi kalau yang berorganisasi, ya kita harus bertanggung jawab, itu pertama. Yang kedua, kita harus benar-benar mengabdi. Kita harus benar-benar rela meluangkan waktu kita untuk organisasi. Kemudian kita juga harus bertanggung jawab. Kita harus juga harus punya rasa militansi, rasa kepemilikan terhadap organisasi yang kita jalankan. Nah, itu makanya kenapa proses dalam sebuah organisasi ini sangat panjang, sangat luas sekali gitu. Karena apa? Ya memang proses pembelajaran itu ya berorganisasi. Kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, kita belajar menerima pendapat orang lain, kita belajar berbesar hati untuk menerima pendapat orang lain. Nah, itulah yang kita dapatkan ketika kita berorganisasi, dan itu tidak mungkin. Makanya kenapa tadi ada yang bertanya di awal, bagaimana Kak kalau misalkan pendapat kita tidak diterima dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus berbesar hati tanpa harus ada rasa baper dan lain sebagainya kayak gitu. Biar apa ya? Biar organisasi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Itu. Ya. Mungkin itu jawaban saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk pertanyaannya saya tutup. Terima kasih kepada Kakak Koji sudah membawakan materi tentang keorganisasian. Saya harap teman-teman tadi sudah mencatat apa-apa yang perlu dipahami, apa-apa yang masih keliru. Nanti segera hubungi Kak Koji atau bertanya kepada kami jurusan. Jadi dari Pegadaian sendiri akan beritahu teman-teman terkait dengan keorganisasian itu sendiri. Harapannya kalian tetap kompak dan semangat. Sekarang lanjut ke kuis. Saya kembalikan ke sesi acara. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara materi ketiga ya, yang terakhir. Dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materinya yang sangat lugas dan jelas, sehingga teman-teman peserta semua bisa memahami dengan secara detail. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki yaitu kuis ya. Seperti yang sudah kita jalani tadi, seperti yang tadi, kuisnya tetap saja bagi mahasiswa peserta yang mau berani menjelaskan terkait materi tersebut yang sudah disampaikan oleh materi pada kali ini. Saya persilakan untuk membuka videonya dan suaranya. Saya Kak. Yang sudah jangan dulu ya, Iya Kak, sorry. Aja. Saya Kak. Saya Kak. Saya Kak. Saya Kak. Saya lihat tadi saudara Bayu ini. Ya Kak. Nah, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai keorganisasian. Pengertian keorganisasian yaitu suatu perkumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Nah, dalam keorganisasian tentu memiliki syarat. Apa saja syarat organisasi? Yang utama itu tujuan, memiliki aturan, pengurus, dan anggota. Kemudian yang ketiga yaitu jenis organisasi. Ada 3 jenis yaitu formal, informal, dan non-formal. Organisasi ada 2 yaitu independen dan dependen. Independen yaitu organisasi yang berdiri secara sendiri. Sedangkan dependen yaitu organisasi yang berdiri dengan adanya campur tangan dari pihak lain. Kemudian macam-macam organisasi.
Ada yang berbentuk profit dan non-profit. Yang profit artinya tujuan utama suatu organisasi yaitu untuk mencari keuntungan. Sedangkan yang non-profit tujuan utamanya adalah untuk dalam hal pengembangan diri. Bentuk-bentuk organisasi ada yang taktis dan teknis. Forum organisasi ada MUBES, musyawarah besar, raker, rapat kerja, rapat pengurus anggota, dan rapat panitia. Kemudian manfaat organisasi. Yang pertama itu meningkatkan wawasan. Yang kedua, membentuk mental. Yang tiga, melatih jiwa kepemimpinan atau leadership. Keempat, menambah relasi. Kelima, kerjasama. Dan yang keenam, melatih manajemen. Sekian dan terima kasih. Itu, Kak. Baik, terima kasih pada saudara Bayu. Selamat. Nanti untuk berbesnya bisa hubungi panitia nanti. Sebelum Ya, lanjuti ke acara selanjutnya, mungkin ada closing statement dari pemateri. Cuma kata-kata, dua patah kata, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Tidak banyak yang saya sampaikan. Terutama saya berpesan terhadap teman-teman, baik itu teman-teman anggota baru ataupun mahasiswa baru dan juga kepengurusan, tetap dalam satu komando, tetap dalam satu visi dan misi ketika kita menjalankan sebuah organisasi tanpa ada yang namanya baper. Itu yang sangat penting. Karena apa? Banyak sekali ketika kita berorganisasi dari teman-teman itu ada konflik. Konflik itu pasti. Konflik dalam sebuah organisasi itu pasti. Tapi bukan bagaimana kita memperbesar konflik, melainkan kita menyelesaikan konflik itu agar tidak berkelanjutan dan tidak mengganggu jalannya sebuah organisasi. Jadi mungkin itu saja kalau misalkan pesan dari saya. Selebihnya kalau misalkan ada yang perlu kita sharingkan, ya tadi sudah dikasih kontak saya, mungkin bisa kita via WA dan lain sebagainya. Tetap semangat, tetap berproses, jangan bosan untuk belajar, jangan pernah puas dengan ilmu yang kita dapatkan, jangan pernah puas dengan pengetahuan yang kita dapatkan, karena dari 1000 ilmu yang kita punya, masih banyak ribuan ilmu yang belum kita dapatkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Kak. Selamat siang, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata kepada pemateri. Pada yang bertugas, saya persilahkan. Bro. Ya, biasa sekarang Kira Bisa bertanya. Program mutasi biasa saja. Terus.
Cocok. Sangat Perfect. cocok. Udah Mus, jangan cemburu. Baik, terima kasih kami sampaikan. Selamat sore. Sore Kak. Masih semangat? Masih Kak. Masih Kak. Mana semangatmu? Kan bilang ini semangatku gitu ya? Jaya. Mana semangatmu? Ini semangat. Yang kompak dong, yang kompak. Mana semangatmu? Ini semangat. Ini semangatku. Ini semangatku. Salam himma. Semangat Jaya. Salam himma. Maju Jaya. Maju Jaya. Baik, terima kasih. Tidak terasa materi sudah terlewati. Dan terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah setia hadir, tetap stay di Zoom ini mendengarkan materi. Jangan lupa absennya diisi dan rangkumannya di-share ya. Nanti untuk pemateri yang ketiga, absen pemateri yang ketiga itu nanti nyusun, nanti dikirim lagi di Zoom ya setelah ini. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada Kak. Bagi yang ini pemenang door prize bisa langsung hubungi saya. Ada 3 orang kan ya. Yang pertama itu ada Ningsi ada gak orangnya? Ada Kak. Nanti hubungi saya ya. Suaranya ibu Kak. Jarang Sina. Untuk pemenang door prize kedua itu Join kita gitu. untuk pemenang door prize kedua itu Maria Leto. Ada gak? Ada Kak. Mana? Wah, siap. Untuk pemenang door prize ketiga yaitu Bayu. Yes. Mana ini orangnya? Siap. Halo Kak, Saya mau tanya ke teman-teman peserta ini. Kenapa? Bisa minta nomor WA-nya biar langsung chat saja center Kak. Untuk nomor WA itu ada di grup ya. Peserta itu yang namanya Toipur. Iya Kak. Modus. Saya mau tanya ini sama teman-teman peserta. Ini posisinya di mana semua? Banget Di kampung Kak. Posisi teman-teman ini di mana? Di kampung Kak. Di rumah atau di Malang atau di hutan? Di Malang Raja. Masih di rumah Kak. Kapan ini ke Malangnya yang di rumah? Kepastian Kak. Kapan? Kalau corona udah hilang nggak? Tunggu kepastian Kak. Nunggu kehendak Tuhan aja kalau mau balik. Itu kepastian dari dia seorang Kak. Nanti kita kuliah offline ya Kak. Kenapa? Kita kuliah offline ya. Kedengeran. Saya mau tanya juga sama teman-teman peserta ini. Tahu nggak siapa ketua Himma sekarang? Ayo siapa yuk? Tahu. Jangan-jangan nggak tahu ini. Tahu. Bahayanya kalau nggak tahu.
Bentar lagi udah mau jadi anggota Himma. Iya. Akan menjadi senior-senior. Adik-adiknya nanti. Siapa yang mau jawab? Siapa nama ketua umum Himma sekarang? Yo, gak tahu ini. Muhammad Mukib. Betul sekali. Muhammad. Ketua umum Himma sekarang yaitu saudara Muhammad Mukid. Bang Kiki. Bisa dipanggil Mukid. Kalian sekolah ya. Ini untuk teman-teman semua gak ada kesulitan kah? Kalau ada kesulitan bilang, atau kesulitan dalam mengisi absen, kesulitan apa? Ada Kak. Iya. Sulit untuk mendapat kepastian dari dia. Wah, siapa itu? Ngaku ayo. Ayo, siapa? Karena meyakinkan dia bukan hal yang mudah kan. Waduh, bahaya. Siapa? Yohan ya kan? Siapa atau Corneli? Tolong dikasih kepastian ya kepada siapa itu? Mas Rahmat. Dia haus kepastian dari kalian katanya. Dari aku bikin. Jangan buat malu di Zoom ya. Mat, jangan buat dari Zoom dua. Halo. Oh ya Enggak. Saya ingin menyapa dari timur ini. Halo Timur. Ya Jawa. Ya halo. Jawa Timur. Harap gampang bisa. Hadir kan? Halo. Yang dari barat, mana dari barat? Kalimantan Barat, Jawa hadir, Barat. Pak. Hadir, Kak. Cara yang ada, Pak. Ini udah ada yang pernah ke kampus kah? Untuk semester 3? Ada ya? Kayaknya kan sesuai dengan surat edaran, kalau nggak berubah lagi ya angkatan 2020 masuk kampus, tapi dibayarkan 20%. Jadi semangat yang mau ke kampus karena kalian belum ngerasain bangku kuliah. Nanti kamu kalau pertama kali ke bangku kuliah pasti kena mental. Mungkin nggak tahu gimana caranya duduk ya. Aku ngerasain kepalsuan dari dia Kak. Kenapa? Mat diam. Kepalsuan Mat dari nggak bisa dia. diam. Udah lah, nggak usah mengsedih, bro. Santuy. Parah. Ini Mas Rahmat ini. Baik, Kak. Mat tuh bucin banget. Mat, kamu ditungguin anak pro di sebelah, Mat. Gimana? Jangan buka kartu as bos. Oke. Paksa ngai kalau just. Oke. Pinjat ini yang cek kamera ujuan. Yang tahu kita kami sudah maksam cek. Aku tak kunjung entah. Tuh ya, orang dah bikin bang. Tadi sih. Tanya. Tadi apa punya orang. Saya terus ke kamar Tadi itu nggak sambil menunggu ini ya. Karena kulit gaya. Mungkin ada keluh kesah dari teman-teman peserta ini dalam
Untuk diklat lapangan itu kemungkinan ada, tapi bohong. Nggak ada karena kan keadaan ini tidak ini menentukan kan. Baik, setelah ini kita beralih kepada acara yang sakral, yaitu pengikaran kalian untuk resmi menjadi anggota Hima. Dan mungkin ini sekaligus menutup acara ya. Semangat untuk kalian.